Hai pemirsa Happy News. Hai. Reza Octavian here. Oke, Mas, Ya. boleh diceritain sedikit ya tentang konsep cloud cafe ini? Oke, konsep cloud ini itu kita lebih apa ya? Yang kita gadang-gadangkan anjay. Yang kita jual sebenarnya. Yang kita jual itu adalah view-nya. Karena view-nya bisa langsung ke skyscraper. Terus ada outdoor-nya juga di mana bisa dipakai buat dinner, cocktail time gitu-gitu, dan kalau di dalamnya sendiri itu kan konsepnya kayak rumah kaca ya. Rumah kaca, jadi view dari Senopati, view dari gedung-gedung di itu gedung daerah mana ya, Sudirman mungkin ya, atau apa daerah SCBD dan sekitarnya itu kelihatan semua gitu. Pemilihan tempat ini tuh butuh berapa lama sih, Mas? Wah, pemilihan tempatnya sih nggak terlalu lama ya, pembangunannya yang lama karena ini bener-bener dari ground. The groundnya itu cuma rooftop aja kosong dan belum ada apa-apa, baru kita bangun kayak gini. Dan konsep ini semua, dan yang memang owner utamanya itu ada Ramdana dan juga Syakila namanya. Mereka yang apa sih nama, bukan konseptor, apa namanya, foundernya tuh mereka berdua gitu. Mas, kan kita tahu bahwa daerah Senopati kan daerah mahal ya gitu loh. Daerah mahal, oh ya. Terus udah gitu, ini juga memang dikhususkan untuk kalangan menengah ke atas ya, Mas ya? Gini, sebenarnya untuk semua kalangan, namanya juga public place kan. Cuma karena memang relasi dan juga koneksi-koneksi yang kami para owner dan investor punya, itu memang kebetulan yang datang jadinya ya kelasnya bukan lagi menengah ke atas lagi sih, ke atas sih gitu. Tapi yang menengah pun masih pada kesini, yang bawah pun kadang masih suka nongkrong di sini untuk chilling aja, untuk makan. Oh ya, berarti di sini juga kita ngejualnya juga F&B, nggak cuman koktail sama alkohol aja, nggak cuma liquor aja, tapi ada makanan juga, di mana makanannya itu semua menu di sini itu dipersiapkan dan dibikin khusus sama salah satu master chef, yaitu master chef Adi namanya. Jadi kualitas makanannya the best. Untuk kapasitasnya sendiri menampung berapa orang, Mas, pengunjung? Karena luar kita belum sampai sekarang, dari soft opening sampai sekarang kita belum manfaatkan 100% yang luar ya. Kalau untuk dalam aja deh, dalam aja kasarnya mungkin 300 sampai 400 masih oke. 300 sampai 400 masih oke. Cuman idealnya sih di 300 gitu. Untuk konsepnya sendiri, ini kan kayak begini kan outdoor ya. Ya, outdoor. Kalau seandainya hujan, ini mana, Mas? Apakah ada ini ya? Apa namanya? Kanopinya gitu ya. Kanopi. Nah, memang sampai sekarang kebetulan pas ini sudah running dari bulan pertama terus sampai soft opening, itu memang kita, dan sampai sekarang pun udah mau nyentuh 5 sampai 6 bulan, itu memang kita belum manfaatkan 100% outdoor ini. Jadi sementara outdoor ini tuh dipakai buat private event aja sih. Cuma kedepannya kita memang ada plan untuk nutup jadi seperti rumah kaca yang di dalam. Tapi nggak semuanya dikacain, jadi cuman letter L mungkin. Jadi cuman bagian sananya aja, yang bagian yang ke skyscrapernya aja, gedung-gedung tinggi doang yang pakein kaca gitu. Mungkin Ya hopefully kan izin mahal ya. Jadi nunggu dulu. Mungkin untuk para sosialita di luaran sana yang belum pernah kesini, apa sih yang bisa menarik perhatian mereka untuk datang ke sini? Mungkin dari sisi makanan, atau tadi kan tempatnya seperti yang tadi dibilangin. Oke, yang bisa menarik para sosialita sebenarnya dari sekarang pun sudah. Itu karena dari mulut ke mulut, dan itu sangat cepat karena memang tempatnya. Ini bukan karena aku salah satu orang yang Figure, apa, bukan co-owner juga ya sama dia. Misalnya salah satu investor lah kasar ya. Itu semuanya sih, dari view, makanan, minuman, harganya juga nggak yang kayak kita sengaja tinggiin karena memang mau bangun image atau apa. Harganya juga bersaing sama seluruh Senopati, jalan Senopati ini, dan juga SCBD. Dan juga yang paling penting DJ-nya itu kita kurasinya benar-benar sangat keras, karena ada saya
dan juga band-bandnya tuh bagus-bagus banget. Nah, yang dimana band-bandnya itu nama-namanya juga udah cukup besar kok di dunia perbandan di tempat-tempat malam gitu. Ini bisa dibilang private ya, Apanya nih Pak? tempatnya agak private ya, Iya. artinya dari bawah aja orang nggak ada yang tahu kalau nggak ngeliat ke Kalau atas. nggak ngeliat logonya ya tempatnya memang bukan private sih, cuma memang ya itu karena memang dari awal kita nggak mau yang terlalu ini cloud nih gitu, ini cloud nih, jadi kita dari awal tuh benar-benar pure dari mulut ke mulut, bahkan dari awal itu nggak ada logonya sampai ke bentuk marketnya sendiri itu baru kita buka logonya gitu. Logonya masih kita tutup waktu itu, tapi as far as I know sampai sekarang pun marketnya sudah terbentuk, dan yang datang pun yang memang sayang sama vibes yang di sini, sayang sama beberapa band-bandnya, punya hari-hari tersendiri lah, karena kan kita beda-beda tuh. Hari apa DJ siapa, bandnya siapa gitu-gitu, jadi mereka bisa milih gitu. Mas Reza, apakah setiap hari selalu ada bintang tamunya? Enggak, kalau setiap harinya sih nggak selalu ada bintang tamu. Kita biasa ngundang bintang tamu tuh at least minggu atau enggak 2 minggu sekali gitu. Cuman kalau untuk band-bandnya beda-beda, dan oh my god they're so good. Mas menjadi seorang public figure dan juga pengusaha lah ya, biasa dibilang, kenapa sih memilih untuk kafe gitu? Oke. Karena kan di sini banyak banget di kafe yang berseliweran gitu loh, Mas. Kenapa Mas Reza sendiri memilih bisnis kafe? Gini, aku tidak memilih, aku juga tidak dipilih, tapi karena aku berteman sama 2 orang yang aku sebutkan tadi, yang memang founder dari cloud ini, itu mereka berdua, dan aku kenal sama mereka, berteman sama mereka, dan akhirnya ya bisa barengan di sini. Dan kenapa aku oke? Ya karena tempatnya bagus. What else I can say? Tempatnya bagus dan it's Senopati gitu. Jadi aku juga main selalu ke daerah sini, terus hangout, nongkrong apa semua di daerah sini. Jadi ya kenapa nggak di tempat sendiri gitu. Nah, Mas, untuk kan namanya bisnis barengan teman itu kan pasti biasanya suka ada permasalahan. Untuk menghindari adanya permasalahan seperti itu, gimana sih Mas? Oke, ini kalau aku sangat-sangat pribadi jawabannya. Kalau aku sadar diri, foundernya siapa, atau enggak investor terbesarnya siapa. Jadi kalau aku bukan founder utama atau investor terbesar, at least investor yang cukup besar, aku nggak akan mengeluarkan suara terlalu banyak. Aku cuma akan kasih saran, idea, apa nih yang bisa bikin tempat ini jadi lebih baik, lebih bagus lagi. Tapi di luar dari itu, aku nggak mau terlalu banyak bicara, nggak mau terlalu banyak ngasih masukan, karena aku tahu kepalanya nggak cuma 2 orang gitu, kepalanya ada lebih dari 2 gitu. Jadi daripada aku malah merepotkan dan memperibet, jadi ya mending aku tetap ada boundariesku aja sih gitu. Dan enaknya karena awalnya dari teman gitu. Mas, sebelumnya ini memang Mas Reza sendiri pernah punya bisnis nggak sih untuk Bisnis pure F&B bisnis F&B pernah, tapi itu cuma outlet kecil aja, dan itu nggak jalan, akhirnya tidak jalan karena satu dan lain hal. Cuma kalau bisnis bar atau klub, dulu aku pernah di Surabaya, pernah join salah satu klub di Surabaya Timur. Itu juga akhirnya aku yang keluar karena memang ya namanya bisnis, balik lagi kan, cocok-cocokan gitu. Tapi di sini aku sayang mereka semua. Oke, Mas Reza, artinya kan banyak nih artis-artis juga banyak yang bisnis F&B, tapi ada yang bisnis skincare. Ya. Nah, Mas Reza sendiri lebih memilih bisnis F&B atau lebih memilih bisnis yang lainnya? Oke, good question. Kalau aku darahnya nggak ada bisnis. Aku bisnis tuh benar-benar pure dari pengalaman dan otodidak, dan dari pengalaman balik lagi. Kalau untuk sekarang, apapun aku jalanin, dan kebetulan memang yang pertama tuh yang selalu berhubungan sama dunia malam kan, yang kayak aku bilang ada tempat klub di Surabaya, terus habis itu pernah buka outlet F&B ini. Ya kedepannya aku juga ada bareng sama mereka juga, sama owner klub, owner cloud juga, aku akan buka
atau membuat sesuatu yang baru juga ke depannya, gebrakan yang baru. Mas Reza kan terlihat kayaknya orang yang cuek gitu loh. Oh ya, Tapi ternyata jago bisnis gitu. Belajar dari mana sih, Mas? pengalaman banyak yang berhasil lebih banyak daripada yang gagal, tapi yang gagal itu lebih boncos daripada yang berhasil. Jadi di situ aku belajar, oh ini tuh begini, oh ngadepin partner tuh begini, kayak gitu-gitu sih. Ya semuanya trial and error dan kerugian tersebut, kerugian secara material ya yang aku bahas, yang jumlahnya nggak sedikit gitu. Dan I'm pretty sure banyak juga mungkin nggak tahu, mungkin orang-orang yang terkenal juga yang pasti pernah gagal juga. Aku yakin kok nggak semua bisnis itu jalan. Aku yakin ada yang gagal juga tapi nggak kelihatan aja. Dan yang kerugian juga nggak mungkin mereka ngomong dong gitu. Artinya memang belajarnya otodidak ya, Mas? Otodidak, aku semua otodidak, dengar dari orang, nanya nih kalau gini gimana, cara ngadepin ini kondisi gini gimana, kalau nggak serok sama partner aku harus apa, yada everything aku belajar semua otodidak. Sampai sekarang pun masih belajar. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Oke, Mas Reza, sedikit dong cerita. Tadi kan dibilang bahwa ini view-nya benar-benar Senopati Street gitu. Oke. Kalau ke arah sana, yang ke arah sana itu akan ngelihat dari kaca sebelah sana, ngelihat keluar itu Senopati View. Yang sebelah sana. Terus yang belakang sini juga bisa, ini agak ketutupan pohon kalau kita dari sini. Cuman kalau dari agak jauh itu gedung-gedung tinggi juga, skyscraper juga apa segala. Dan sebelah sana. Aduh. Dan sebelah sana. Itu dia. Jadi orang dengar romantis banget gitu. Gitu deh. Oke, kalau yang tempat-tempat ininya memang di setting seperti ini, bangku-bangku gini ya. Di setting untuk kayak mau bentuknya gimana kita bisa setting. Jadi nggak terpaku ini semua. Gitu kita bisa setting. Kemarin aku birthday di sini. Aku adain birthday di sini dengan meja panjang apa segala kayak gitu. Oh, jadi ini bisa dibikin apapun ya. Yes. Oke. Tapi di dalam itu yang biru apa, Mas? Itu bar and lounge. Oh, di sana yang musik-musiknya di sana ya. Musik-musiknya. Oke.